touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Pada pagi hari ini, kami berdua sedang berada di Pondok Pesantren Al-Azhariyah yang terletak di Jalan Cempaka Dua Wulungan, Jember. Nah, di sini kami akan melakukan observasi mengenai ada di dalam pondok pesantren. Kami di sini melakukan observasi untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi kepesantrenan yang diampu oleh Ibu Hikmah Hasanah. Ikuti keseruan observasi kami yuk. Ibunya ini namanya siapa? Husnul Khotimah. Saya di sini izin melakukan observasi ya Bu tentang usaha yang ada di sekitar pesantren ini. Untuk pertanyaan pertama, apakah usaha ini tuh bisa meningkatkan kesejahteraan baik dalam pesantren maupun luar pesantren? Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah para santri itu biasanya membantu dalam usaha ini? Kalau emang iya, bentuk kontribusinya seperti apa? Membantu, misalnya yang upah, nanti kotor, Lalu yang pertanyaan selanjutnya, dalam melaksanakan usaha ini tuh apakah pernah mengalami kerugian? Kalau misalnya pernah, kira-kira faktor apa yang mempengaruhi kerugian tersebut? pernah, karena biasanya barang-barangnya yang bagus, pikiran kita untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak, kita beli yang biasa, ternyata malah rugi. Biasanya malah rugi. Biasanya itu gambar yang jelek-jelek itu malah rugi ternyata. Terus selanjutnya, kira-kira untuk kedepannya inovasi sama rencana apa yang akan dilakukan terhadap usaha ini agar usaha ini tuh bisa berkembang semakin tinggi atau semakin besar? Selama ini masih kita masuk ke konsumen itu di toko-toko pasar dan sekitar pondok pesantren. Pikiran saya ke depan pengennya masuk ke warung-warung yang besar. Kalau bakso, mie ayam kan tutup masih proses mau jalan itu. Pertanyaan selanjutnya, pesan dan kesan apa yang ingin beliau sampaikan kepada pesantren luar yang ingin merintis usaha ini dari awal? Misalnya usaha itu niatkan yang tahu. Kita niat ibadah kepada Allah. Sekecil apapun usaha itu, bila istiqomah, sabar, ikhlas, hasilnya pasti Allah memberi. Terima kasih Ibu. Mohon izin Ibu, sebelumnya Ibu namanya siapa? Ibu Ketut. Asli Bali ini. Ya pokoknya namanya kayak dari orang Bali. Asli, kelahiran Bali dan orang Bali. Sebelumnya izin bertanya ya Ibu, awal berdirinya usaha Brambang Goreng ini di mana? Ya di sini, maksudnya pertama kali usaha Brambang Goreng itu di sini. Dapat ide dari mana kok bisa bikin usaha Brambang Goreng? Berarti ada media sosial, terus habis itu kepikiran kok apa namanya? Setelah kejadian ini kita enaknya apa ya terus Tahun berdirinya itu mulai dari tahun berapa Ibu? pokoknya nggak salah itu Juni 2024. Juni 2024 awalnya, berarti sekarang sudah hampir 2 tahun. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa dampak usaha ini bagi warga sekitar?
Kalau dampaknya itu tertentu. bagus, sebenarnya tidak lebih ke positif ya, Iya. lebih ke positif ya. Tidak baik selama ini kehidupan bagi warga kita nggak bisa sih, mereka soalnya mensupport lah ya. Pertanyaan yang terakhir itu, dalam pelaksanaan usaha ini dari awal berdiri hingga sekarang, apa perkembangan dan tantangan dalam usaha ini? Kalau tantangannya yaitu di pemasaran, kita agak memang pemasaran kan banyak kan ya. Tantangan yang paling berat itu yang paling terasa itu di pemasarannya, sama di bahan baku. Karena kadang-kadang kalau bahan bakunya itu naik, kita kan bingung juga kan. Iya. Dengan harga sekian kita naikkan konsumen protes, kita tetapkan dengan harga kita yang rugi. Jadi solusi yang kita ambil yaitu dengan pengurangan itu. Jadi dari awal semuanya baru kita tetapkan dengan itu dengan harga. Kalau dari awal hingga saat ini perkembangannya bagaimana? Naik turun ya. Kadang-kadang alhamdulillah per bulannya kadang-kadang turun namanya usaha ini. Moto usaha untuk pesantren itu, bila cari dunia maka dunia akan mengikuti. Tapi niatkan bekerja untuk mencari akhirat maka dunia akan mengikuti. Dan untuk kesimpulan pada ini adalah pemerintahan Al-Azhar yang fokus membuka lowongan pekerjaan bagi ibu-ibu rumah tangga yang mungkin tidak punya pekerjaan. Jadi usaha di pondok pesantren ini sangat bermanfaat bagi tugas kita, diantaranya lowongan pekerjaan dan membantu perekonomian dalam pondok pesantren itu sendiri. Sekian dari kami, kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're